Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, sejumlah sekolah di ibu kota mulai menggelar proses belajar dan mengajar tatap muka. Namun sejumlah protokol kesehatan harus diutamakan. Sekolah Menengah Pertama Negeri 255 Duren Sawit, Jakarta Timur merupakan satu dari sekolah di DKI Jakarta yang tengah mempersiapkan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Sejumlah protokol kesehatan telah dipersiapkan pihak sekolah. Penerapan KBM tatap muka di sekolah secara resmi akan dimulai pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Sementara itu puluhan santri pondok pesantren di Klaten, Jawa Tengah menjalani swab tes antigen. Swab tes digelar setelah belasan santri terpapar virus corona. Petugas medis dari Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengambil sampel santri pondok pesantren yang berlokasi di Desa Ngawanggono, Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Swab tes antigen ini dilakukan menyusul terdapatnya belasan santriwati yang terpapar COVID-19. Dengan menggunakan APD lengkap, satu persatu santri diperiksa. Untuk mengantisipasi penularan lanjutan, pihak puskesmas setempat telah melakukan langkah-langkah pemisahan terhadap santri yang belum terpapar. Kemudian untuk antisipasi yang berikutnya, ini kita adakan langkah dari gugus kecamatan, pertama agar aktivitas pondok dihentikan lebih dahulu, kemudian agar memisahkan antara siswa yang sehat dengan yang terkonfirmasi, agar dipisahkan. Salah satu caranya dengan memulangkan siswa-siswa yang nanti dalam kondisi sehat dan tidak terkonfirmasi. Selain melakukan swab tes antigen, Satgas Covid Kecamatan juga memberikan imbauan ke dalam surat edaran agar pengelola pondok pesantren menghentikan aktivitas sementara. Berdasarkan data jumlah penyebaran, Kabupaten Klaten memiliki 6.822 kasus positif COVID. Dari jumlah tersebut, 352 diantaranya menjalani perawatan dan isolasi mandiri, 6.015 sembuh dan 455 meninggal dunia. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Selain di Klaten, Jawa Tengah, puluhan siswi dan tenaga pengajar di Padang, Sumatera Barat juga terpapar virus corona. Aktivitas belajar tatap muka yang sudah dimulai sejak Januari lalu terpaksa dihentikan. Sebanyak 26 santri dan tenaga pengajar yang berada di Pondok Pesantren Darul Iman Islamic Boarding School di Jalan Gunung Juaro, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, terpapar COVID-19. Santri yang terpapar terdiri dari siswi SMA, SMP, dan sekolah dasar, serta 2 orang pembina asrama. Kasus positif di lingkungan pondok pesantren ini ditemukan setelah menjalani tes swab massal. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar tatap muka yang telah dimulai sejak bulan Januari 2021 dihentikan sementara. Untuk siswi kita yang terpapar positif itu adalah 21 orang siswi ya, perempuan, karena kita lokasi kita di sini semuanya perempuan. Kemudian untuk yang pembina asramanya ada 2 orang. Jadi totalnya 23 orang. Hingga kini puluhan siswi yang terpapar COVID-19 beserta guru yang terkonfirmasi langsung menjalani proses karantina di rumah sakit. 150 siswi dan 30 orang tenaga pengajar di pesantren ini terpaksa dirumahkan untuk sementara dan menjalani proses belajar dari rumah hingga 14 hari ke depan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sepekan jelang Ramadan, ratusan santri pondok pesantren Gontor, Jawa Timur pada Rabu siang mudik melalui Bandara Juanda, Surabaya. Waktu libur panjang selama 50 hari tersebut sengaja dimanfaatkan santri untuk mudik lebih awal. Ratusan santri pondok pesantren Gontor, Jawa Timur Rabu siang memadati ruang check-in Bandara Juanda, Surabaya. 150 santri ini secara bersamaan akan kembali ke Batam untuk memanfaatkan waktu libur selama 50 hari. Mudik secara serentak ini sengaja dilakukan para santri lebih awal menyusul adanya larangan mudik lebaran oleh pemerintah.
Untuk tetap menjaga protokol kesehatan, petugas bandara memberikan layanan khusus kepada para santri di Terminal 1 Bandara Juanda. Ratusan santri ini secara bersamaan menggunakan satu pesawat menuju Batam bersama sejumlah penumpang umum lainnya. Mau pulang. Mau pulang ya? Pulang kemana? Pulang ke Batam. Pulang ke Batam ya? Dari Batam. Oh, ini dari pondok, dari Gontor? Iya, dari pondok. Libur berapa lama? Libur 50 hari ya. 50 hari. Pulang kemana nih? Ke Batam ya. Pulang ke Batam ya? Dari Gontor ya? Libur berapa lama? 50 hari. 50 hari ya? Terus berapa orang ini yang berangkat? Banyak. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang mudik pada awal Ramadan, pihak Angkasa Pura I Bandara Juanda telah menyiagakan ratusan personil yang tersebar di seluruh area penumpang umum di Bandara Juanda. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ratusan aparat sipil negara di lingkungan pemerintahan Kota Makassar menggelar simulasi dan uji coba Genos secara serentak. Uji coba ini dilakukan jelang pendistribusian Genos kepada 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar. Sebanyak 500 aparat sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Makassar Rabu siang menggelar uji coba alat pendeteksi virus corona Genos di lapangan Karebosi, Makassar. Uji coba serentak ini digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan bahwa program pemeriksaan simulasi Genos tersebut merupakan simulasi awal mekanisme penyelenggaraan seluruh rangkaian program Makassar Recover. Uji Genos ini akan dipertandingkan dengan swab PCR untuk melihat akurasi Genos. Bukan hari ini adalah simulasi awal Makassar Recover, menguji semua sistem yang dibangun, yang kemudian dirancang, direncanakan, yang kemudian hari ini kita mulai mempraktekkan secara simultan. Yang paling menarik adalah kita menguji sekaligus screening Genos dan testing PCR. Setelah sebelumnya diluncurkan pada Maret 2021, rangkaian program Makassar Recovery yang dicanangkan oleh Pemkot Makassar terus digelar sebagai upaya penanggulangan COVID-19 di Kota Makassar. Salah satu program Makassar Recovery tersebut yakni simulasi atau uji coba Genos. Jika nantinya Genos terbukti memiliki akurasi di atas 90%, Pemkot Makassar akan menambah 153 unit yang nantinya akan disimpan di tiap-tiap kelurahan di Makassar. Genos C19 akan dipergunakan kepada warga Kota Makassar secara gratis untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery, iNews melaporkan.